Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan sehat bukan? Marilah kita bahas materi baru kita, yaitu tentang piramida ekologi dan produktivitas ekosistem. Anak-anakku sekalian, hubungan organisme pada tingkat trofik ekosistem digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, piramida ini semakin ke atas, bentuk piramidanya semakin mengecil. Inilah yang disebut dengan piramida ekologi. Nah, piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi tropik komponen biotik suatu ekosistem. Di dalam piramida ekologi, produsen atau tingkat trofik 1 selalu berada di bagian dasar piramida. Konsumen primer tingkat tropik kedua berada tepat di atas produsen, dan konsumen sekunder atau tingkat trofik 3 berada di bagian atas daripada konsumen primer. Nah, kalian bisa amati bahwa semakin tinggi tingkat trofik suatu organisme, maka akan semakin sedikit proporsinya di lingkungan. Dengan demikian, piramida ekologi berdasarkan fungsinya yaitu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi ya. Masing-masing tipe ini memiliki kelemahan dan kelebihan dalam menggambarkan hubungan antara struktur dan fungsi tropiknya. Mari kita bahas bersama-sama mengenai ketiga macam piramida ekologi tersebut. Pada piramida jumlah, menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area dengan melihat hubungan antara predator dan mangsanya. Pelopor teori ini adalah Charles Elton, yaitu ahli ekologi Inggris pada abad ke-20. Jumlah organisme dihitung dalam satuan luas areal tertentu. Di dalam piramida jumlah, semakin tinggi tingkat trofik organisme, maka semakin sedikit jumlahnya di lingkungan. Piramida yang kedua adalah piramida biomasa. Biomasa itu sendiri adalah taksiran massa atau organisme biomasa yang memiliki tiap tingkat tropik pada waktu tertentu. Massa kering tiap individu dalam suatu ekosistem itu ditimbang dan dicatat. Ukuran yang digunakan biasanya menggunakan gram massa kering atau organisme ya per satuan luas, atau gram per meter persegi, atau kilogram per hektar. Piramida biomasa dibuat berdasarkan massa total populasi organisme pada suatu waktu. Nah, cara ini dianggap lebih baik dalam menggambarkan hubungan tingkat tropik komponen biotik daripada piramida jumlah. Piramida biomasa ini ya memiliki beberapa contoh, yaitu piramida biomasa tegak dan piramida biomasa terbalik. Perlu diketahui, piramida biomasa tegak menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa gabungan tiap tingkatan konsumennya. Sedangkan piramida yang terbalik, ini biasanya menggambarkan mana produsennya itu lebih kecil daripada massa gabungan tingkat konsumen di atasnya. Namun, meskipun demikian, massa produsen yang lebih sedikit ini dapat mampu menopang kelangsungan hidup konsumen di atasnya. Nah, contoh piramida yang terbalik itu biasanya adalah pada ekosistem perairan. Piramida yang ketiga adalah piramida energi, yaitu suatu piramida yang menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan tropik sesuai dengan perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga konsumen puncak. Di dalam piramida energi, aliran energi yang diterima setiap kelompok tropik akan mengalami penurunan pada tiap kelompok tropik selanjutnya. Dengan demikian, tiap kelompok tropik akan membentuk semacam piramida dengan produsennya sebagai penerima dan pemilik energi terbesar, diikuti oleh kelompok tropik berikutnya. Nah, semakin berkurangnya aliran energi pada tiap kelompok tropik ini disebabkan beberapa hal. Contohnya karena tidak semua bagian makanan itu ya dapat dicerna dan dapat dimakan, sehingga ada tersisa dan ada menjadi kotoran atau residu. Kemudian yang kedua biasanya terjadi karena biasanya hanya ada beberapa saja dari makanan yang dimanfaatkan oleh organisme pada tingkat tropik berikutnya. Dan yang ketiga, biasanya mungkin saja hanya sebagian energi yang diperoleh tersebut dikonversi terlebih dahulu sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Inilah alasan kenapa kemudian pada piramida energi masih terdapat beberapa kekurangan. Anakku sekalian, energi dapat berubah menjadi bentuk lain, seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik.
dan energi panas. Nah, perubahan daripada bentuk-bentuk energi ini menjadi bentuk lain dinamakan dengan transformasi energi. Sumber energi utama bagi kita adalah cahaya matahari. Nah, energi cahaya matahari tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen, yaitu organisme yang fotoautotropik ya, yang diubah menjadi energi kimia tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia itu mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut digunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemampuan organisme tersebut dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi kemudian disebut dengan produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem itu kemudian terbagi dua, ya kan ya. Salah satunya adalah produktivitas primer, yaitu kecepatan organisme autotrof sebagai produsen dalam mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan makanan atau dalam bahan organik begitu ya. Nah, produktivitas primer berbeda pada tiap ekosistem. Biasanya yang terbesar itu adalah pada ekosistem hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Anak-anakku sekalian, yang disebut dengan produktivitas sekunder ya, produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof yang mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia dalam bahan organik yang berpindah dari produsen organisme heterotrof atau konsumen primer untuk dipergunakan sebagai aktivitas hidup, dan hanya sebagian saja yang diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas bersih. Mungkin kita menjadi tahu bahwa antara produktivitas primer dengan produktivitas sekunder ini kaitannya adalah bagaimana energi yang tersimpan dalam bentuk yang utuh, sedangkan produktivitas sekunder biasanya energi tersebut sudah digunakan oleh organisme itu untuk melakukan aktivitasnya. Anak-anakku sekalian, dalam kaitannya dengan produktivitas ekosistem, maka dalam rantai makanan, tidak semua energi dari suatu tingkatan tropik ke tingkatan tropik berikutnya tersebut berpindah secara sempurna. Karena dalam perjalanannya, ada saja energi-energi yang kemudian terus berkurang dikarenakan hilang ke lingkungannya selama perpindahan dari tumbuhan tersebut ke konsumen primer atau dari konsumen primer ke konsumen sekunder dan seterusnya. Nah, hilangnya energi tersebut karena digunakan untuk proses respirasi oleh semua tingkatan tropik di ekosistem tersebut. Selain itu, kehilangan yang paling besar adalah antara tumbuhan dan konsumen primer. Hal ini terjadi karena biasanya tidak semua bagian tumbuhan itu dimakan oleh herbivore, ya. Kemudian tidak semua bagian dari tumbuhan tersebut juga dicerna secara sempurna oleh herbivore, dan biasanya kehilangan energi sebagai panas selama dicerna di dalam sistem pencernaan konsumen. Demikian alasan kenapa kemudian dari produktivitas tersebut tidak berjalan dengan sempurna. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan kita mengenai piramida ekologi dan produktivitas ekosistem. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kalaupun ada yang kurang dimengerti, boleh kalian nanti bertanya kepada Bapak ya, secara viral atau secara tatap muka. Demikian anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.